Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus ZenBook UX410. Dulu waktu Asus ngeluarin seri ZenBook buat pertama kalinya, banyak yang bilang kalau mereka udah keluarin MacBook versi Windows. Omongan itu nggak salah sih, soalnya kalau dilihat sekilas penampilan ZenBook memang bikin saya ingat sama MacBook, termasuk si UX410 ini. Tapi kalau udah kita perhatiin detailnya, ternyata nggak mirip-mirip banget kok. Supaya bisa kelihatan dan terasa lebih premium, UX410 menggunakan bahan aluminium untuk melapisi seluruh permukaan bodinya, mulai dari bagian atas, bawah, sampai ke dalam interior laptopnya. Semuanya dilapisin logam. Bagian lid laptop ini juga diberikan pola melingkar biar penampilannya jadi kerasa lebih unik. Walaupun nampak berkilau dan kelihatan mudah kotor, ternyata sidik jari nggak mudah menempel di permukaan lid ini. Salah satu bagian yang saya suka dari penampilan UX410 ini adalah bezel di sekeliling layarnya yang tipis. Cuma 6 mm di kanan kiri, 12 mm di bagian atas, dan 21 mm di bagian bawahnya. Bahasa desain yang diterapin di laptop ini memang berfokus pada kata tipis. Mulai dari dimensi layarnya, bodinya, sampai ke bezelnya tadi. Bobotnya pun termasuk ringan, cuma 1,4 kg dan itu hampir sekilo lebih ringan kalau kita bandingin sama laptop seri U yang udah saya pakai selama 7 tahun. Walaupun punya dimensi yang tipis, untungnya Asus nggak ngikutin langkah Apple buat ngorbanin port kayak di new MacBook kemarin. Di sebelah kanan, kita akan menemukan dua port USB 2.0, slot kartu SD card, LED indikator pengecasan, dan LED indikator on-off. Di sebelah kiri, kita akan menemukan DC input, port USB 3.1, HDMI, USB Type C, dan port combo jack. Secara keseluruhan, build quality dari UX410 ini kerasa solid walaupun bodinya tipis. Layarnya juga lumayan fleksibel dan nggak kerasa bakal patah waktu dibengkokin. Kita bisa ngebuka layar laptop ini dengan satu tangan karena tekanan hinge-nya lumayan mantap. Penilaian ini nyaris berubah karena ketika layarnya dibuka, bodi laptopnya juga agak sedikit keangkat. Jadi nggak bisa dibilang sempurna. Satu-satunya bagian yang menurut saya kurang mantap adalah touchpad-nya. Rasanya agak sedikit lembek waktu ditekan dan feel-nya jadi kerasa kurang memuaskan. Di bagian display, UX410 menggunakan panel IPS dengan matte finish berukuran 14 inci dan beresolusi Full HD. Warna yang dihasilin layar ini udah lumayan akurat dengan nilai sRGB 100% dan color gamut 72%. Yang saya suka dari layar dengan matte finish adalah sifatnya yang nggak mudah mantulin cahaya dan bayangan, bahkan waktu kita tembak dengan cahaya senter sekalipun. Di bagian atas layar kita akan menemukan webcam dengan kualitas gambar yang seadanya kayak gini, tapi kualitas suaranya udah lumayan bagus. Speaker laptop ini terletak di bagian bawah dan suaranya udah lumayan jernih. Walaupun volumenya nggak bisa kenceng-kenceng banget, tapi kualitas suaranya jelas lebih bagus daripada speaker laptop pada umumnya. Dan tentu saja lebih bagus daripada speaker HP. Pengalaman mengetik di laptop ini terasa nyaman berkat layoutnya yang lega dan feel tiap tombol yang kerasa tactile. Buat Anda yang hobi mengetik dalam keadaan gelap kayak saya, di balik keyboard ini juga sudah tersedia backlit yang intensitas cahayanya bisa diatur. Yang saya nggak terlalu suka soal layout keyboard ini adalah penempatan tombol power di ujung kanan atas. Udah beberapa kali saya nggak sengaja ketekan tombol ini pas berniat buat ngapus kata pakai tombol delete. Di bagian spesifikasi, ZenBook UX410 menggunakan prosesor Intel i7 7500U. GPU-nya NVIDIA GeForce 940MX 2GB, RAM-nya 8GB HDD 1TB, SSD 128GB, baterainya 48Wh, dan udah ada sistem operasi Windows 10 di dalamnya. Kalau misalnya spesifikasi tadi masih dirasa kurang, kita juga bisa nambahin kapasitas RAM-nya jadi 16GB karena masih ada satu slot nganggur. Storage-nya juga bisa kita ganti. Laptop ini menggunakan satu buah heat pipe dan kipas yang pembuangan panasnya diarahin ke layar. Kalau layarnya dibuka sih, sistem kayak gini nggak ada masalah. Tapi kalau layarnya ditutup karena kita pakai monitor terpisah, kemungkinan buat overheating akan jadi lebih tinggi. Apalagi kalau dipakai buat main game atau ngerender. Jadi lebih baik layarnya dibuka terus saja. Ngomong-ngomong soal main game, UX410 nggak cocok dipakai buat main game. Kalau ditanya bisa atau enggak sih, ya bisa-bisa aja. Tapi nggak bakal nyaman karena settingnya harus kita turunin banget dan FPS-nya juga pas-pasan. Kalau main game yang enteng kayak Dota 2, barulah laptop ini sanggup ngejalaninnya dengan baik. Tapi ya, kalau Anda beli ZenBook dengan tujuan utama bermain game sih, Anda udah salah beli. Karena masih ada seri ROG yang lebih cocok untuk kebutuhan itu.
Seri ZenBook sendiri lebih ditujukan buat orang yang mobile, alias orang yang sering nenteng laptopnya kemana aja. Selain bobotnya ringan, baterai yang dipakai di UX 410 juga termasuk awet banget. Pas saya pakai buat mengetik sambil streaming lagu di Spotify, laptop ini bisa bertahan sekitar 10 jam. Charger laptop ini juga termasuk compact dan gak banyak tambah beban. Untuk urusan performa pun, laptop ini bisa kelarin semua kerjaan saya dengan baik, terutama soal urusan ngedit video. Kalau Anda udah nonton beberapa video terakhir di channel ini kayak review Zenfone Zoom S, review Logitech G29, sama unboxing Xiaomi Mi 6, berarti Anda udah nonton video olahan laptop ini. Skrip video ini juga saya tulis pakai laptop ini kok. Rasanya si laptop jadi ngomongin soal dia sendiri. Kesimpulannya, apakah ZenBook UX 410 recommended? Tergantung. Kalau Anda adalah tipe pengguna yang sering pakai komputernya buat main game, lebih baik pilih seri ROG aja. Tapi kalau Anda adalah tipe orang yang mobile dan produktif, laptop ini saya rekomendasikan. Saya sendiri bakal jadiin laptop ini sebagai pelengkap PC rakitan yang selama ini selalu kerja sendirian. Dengan spesifikasinya yang udah termasuk tinggi, apalagi prosesornya yang udah pakai Intel i7 generasi 7, laptop ini bisa ngebantu beberapa kerjaan berat yang biasa ditanggung oleh si PC. Contohnya buat ngerender video. Laptop ini juga bakal saya andelin buat menuhin kebutuhan-kebutuhan saya di lapangan. Contohnya waktu ngeliput acara peluncuran HP baru, atau pas saya lagi bosen di rumah dan pengen sesekali cari suasana kerja yang baru. Demikian review gadgetin untuk Asus ZenBook UX 410. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!